Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal S. Saya angkatan 2018, juga merupakan asisten meteorologi di Laboratorium Batuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai batuan dari piroklastik. Nah, sebelum kita menjurus kepada batuan piroklastik itu sendiri, kita terlebih dahulu mengetahui arti dari batuan piroklastik. Piroklastik berasal dari bahasa Yunani, yang dimana piro merupakan api dan plastik merupakan pecahan. Sedangkan batuan piroklastik ialah batuan vulkanik plastik yang terjadi dari serangkaian proses aktivitas vulkanisme atau aktivitas gunung api. Nah, pada aktivitas vulkanisme tersebut itu terbagi menjadi dua, di mana yang pertama ialah evosif atau berupa aliran lava, kemudian eksplosif berupa letusan. Nah, pada batuan piroklastik itu menjurus kepada vulkanisme eksplosif berupa letusan. Eksplosif terbagi menjadi tiga, di mana yang pertama tipe endapan jatuhan atau fall, kemudian tipe endapan piroklastik aliran atau flow, kemudian tipe endapan piroklastik shorts. Pada tipe endapan piroklastik fall itu biasanya ditandai dengan pada saat proses letusan gunung api, material-material tersebut kemudian terhambur ke udara dan terakumulasi dengan udara hingga terlempar dan terendapkan pada suatu daerah-daerah tertentu. Nah, pada tipe endapan ini itu biasanya dicirikan dengan sortasi daripada batuan tersebut relatif baik, karena adanya perpisahan antara material-material yang relatif berat dan material-material yang ringan, sehingga sortasinya cukup baik. Kemudian tipe endapan piroklastik flow, yaitu berupa aliran. Pada tipe ini biasanya ditandai dengan material-material yang mengalir kemudian tertransportasi pada suatu kondisi dan tekanan yang relatif tinggi, sehingga batuan-batuan atau fragmen-fragmen yang berada di sekitar lereng dari gunung api itu ikut terikut. Nah, pada tipe endapan ini pun biasanya dicirikan dengan sortasinya yang sangat buruk, karena adanya terkonsolidasi dengan material-material yang berada di sekitar gunung api. Kemudian pada tipe endapan piroklastik short itu gabungan daripada keduanya, yaitu jatuhan dan aliran. Kemudian komponen penyusun batuan piroklastik menurut Fisher 1984 dan Mullian 1982 itu mengelompokkan komponen batuan piroklastik terbagi menjadi tiga, yang dimana yang pertama yaitu kelompok esensial, kelompok aksesori, dan kelompok eksidental. Kelompok esensial itu dimana material-material yang berasal dari langsung dari magma. Kemudian kelompok aksesori yaitu kelompok yang berasal dari batuan yang telah ada sebelumnya. Kemudian kelompok eksidental ialah kelompok yang terjadi dari hamburan dari material yang relatif lebih tua. Kemudian berikut tata cara pendeskripsian batuan piroklastik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendeskripsi batuan dari piroklastik. Nah, adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk pendeskripsian batuan piroklastik ini, di mana yang pertama yaitu kita harus menentukan berupa warnanya, kemudian strukturnya dan teksturnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan saya sudah terdapat batuan piroklastik di mana mempunyai warna abu-abu. Kemudian untuk komposisi mineralnya yaitu mineral plagioklas. Lalu kemudian untuk strukturnya masif, kemudian
tekstur berupa ukuran butirnya lebih kecil dari 2 mm sampai 64 mm. Kemudian untuk derajat pembundar, kemudian derajat pemilihannya terpilah buruk, kemudian kemas tertutup. Nah, untuk penamaan batuan menggunakan skala Fisher, kita harus memperhatikan hal-hal seperti misalnya bagian-bagian dari skala Fisher ini. Contoh misalnya kita ingin mencari blok, berarti kita harus membersihkan blok di atas seperti begini. Begitupun dengan apabila kita ingin mencari lapili, berarti kita harus membersihkannya di atas. Seperti yang tertulis bahwa di sini tertulis 70%, berarti otomatis apabila kita ingin mencari lapili, otomatis di sini tertulis 75% dan di sini kira-kira 25%. Nah, untuk batuan ini itu lapilinya persentasinya sekitar 70%, berarti di sini seperti yang saya sudah garis tadi. Kemudian untuk asnya 30%, berarti asnya saya posisikan di atas, di sini 75, di sini 25, berarti sekitar di sini. Jadi ini sebenarnya idealnya untuk jarak antara bom dengan as ini kira-kira sekitar 10 cm. Begitupun dengan blok lap ini kira-kira 10 cm. Jadi sesuai yang kita lakukan tadi, kita telah mendapatkan nama dari batuan ini ialah lapili tuf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.